Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Febriana dari SDN 1 Sendang Laut ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan orientasi P3K 2025 dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik dan Cinta Seni Budaya Daerah pada SD Negeri 1 Sendang Laut. Di sini ada latar belakang, yaitu fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 2 Bab 41 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Selanjutnya, output sekolah diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidikan erat kaitannya dengan pembinaan karakter. Salah satu karakternya yang disebutkan adalah karakter kreatif dan nasionalisme. Karena itu diperlukan pendidikan karakter yang tidak hanya memberikan pemahaman kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Pembentukan karakter SD Negeri 1 Sendang Laut melalui kegiatan pengelolaan sampah plastik dan pemahaman tentang mencintai seni budaya daerah yang secara holistik tidak hanya memberikan pemahaman terhadap kebersihan, namun juga mengenai rasa nasionalisme terhadap seni budaya daerah. Implementasi pengembangan kegiatan pengelolaan sampah plastik dengan cara membuat produk yang dapat digunakan dan melaksanakan suatu kegiatan yang mencerminkan cinta budaya seni daerah dengan kegiatan tari yang ada di daerah tersebut. Di sini ada pun tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di antaranya tujuan umum diharapkan guru mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN kreatif dan inspiratif, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Adapun tujuan khusus, yaitu terbentuknya sifat peduli terhadap lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah serta dapat mencintai seni budaya daerah yang sudah jadi tradisi di daerah tersebut. Waktu dan tempat. Rencana aksi perubahan akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Sendang Laut, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon pada kelas 4B. Kegiatan orientasi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, format tahun 2025 di lingkungan Kabupaten Cirebon, yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Adapun visi dan misi Kabupaten Cirebon, yaitu visi Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dan misi Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dan di sini ada bagan stok OPD unit kerja Kabupaten Cirebon. Adapun manajemen kepegawaian dalam penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian P3K, manajemen aspiratur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari investasi politik, bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K yang kedua, yaitu penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan
berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Adapun poin 3, disiplin P3K. Disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Pelanggaran disiplin P3K meliputi setiap ucapan, tulisan, ataupun perbuatan P3K yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin P3K baik di dalam ataupun di luar jam kerja. Nilai dan etika OPD Organisasi Perangkat Daerah. Restra OPD Unit Kerja. Dinas Pendidikan adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di suatu daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan itu sendiri dapat bervariasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Berikut rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. SOTK OPD Unit Kerja pada SD Negeri 1 Sendang Laut, Kecamatan Lemahabang memiliki 1 kepala sekolah, 15 guru, 1 tenaga administrasi, dan 2 penjaga sekolah. Guru yang sudah bersertifikat ada 10 guru, sedangkan yang lainnya belum. Selain mengajar, guru juga memberikan bimbingan kepada para peserta didik agar prestasinya selalu meningkat. Adapun visi sekolah pada SDN Negeri 1 Sendang Laut untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan adapun misi SDN Negeri Sendang Laut yaitu mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca serta mendaya gunakan budaya tulis segala sektor kehidupan, mengembangkan kemampuan mencari dan mengelola serta memanfaatkan informasi, mendidik siswa agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat dan berhasil guna, meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri, memupuk dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam segala aspek, menumbuhkan penghargaan siswa terhadap pengalaman imajinatif, mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi atas tanggung jawab dan usaha sendiri. Adapun tupoksi P3K yaitu tugas guru, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik. Dan adapun fungsi guru yaitu fungsi instruksional. Adapun fungsi instruksional membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. Adapun fungsi education mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Fungsi manajerial yaitu manajerial lingkungan dan suasana kelas. Di sini ada hasil kerja P3K. Ada 5 program, diantaranya melaksanakan program pengelolaan sampah plastik, melaksanakan kesepakatan kelas, melaksanakan kegiatan pelatihan seni tari daerah, melaksanakan gotong royong dalam kegiatan Jumsi, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Melaksanakan program pengelolaan sampah plastik dengan tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, menilai sejauh mana siswa dapat membuat produk yang bermanfaat yang terbuat dari sampah plastik sehingga dapat meningkatkan kreativitas anak. Melaksanakan kesepakatan kelas, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, mengevaluasi sejauh mana siswa dapat menjalankan kesepakatan kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Melaksanakan kegiatan pelatihan seni tari daerah, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, mengukur minat anak dalam seni budaya daerah melalui pelatihan tari tradisional daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap seni budaya daerah. Melaksanakan gotong royong dalam kegiatan Jumsi, tujuan kinerja peserta didik, guru, dan staf, indikator pencapaian, mengukur tingkat partisipasi semua pihak, siswa, guru, staf, dalam kegiatan gotong royong setiap Jumat. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, menilai efektivitas pembelajaran
berdiferensiasi, dan seberapa baik siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka, serta memungkinkan perkembangan potensi setiap siswa secara optimal. Berikut ini dokumentasi rencana aksi perubahan yang telah saya laksanakan pada SD Negeri 1 Sindang Laut dengan program pengelolaan sampah plastik, dengan program seni tari tradisional daerah, dengan program kegiatan Jumsi, dengan program kesepakatan kelas, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kesimpulan dari laporan ini yaitu bahwa orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama di setiap instansi secara optimal. Pendidikan karakter dinilai penting, terutama dalam pembentukan disiplin dan kesadaran menjaga kebersihan di lingkungan SD Negeri 1 Sindang Laut. Melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan seni tari budaya daerah, pembiasan melakukan kesepakatan kelas untuk meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap aturan dan berlaku dalam kelas saat proses pembelajaran, serta pembiasaan Jumsi ataupun disebut Jumat Bersih. Untuk penerapan kesadaran mencintai lingkungan bersih, melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menilai efektivitas seberapa baik siswa memperoleh pengalaman belajar. Dan sebagai penutup, laporan ini disusun dengan harapan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di masing-masing instansi agar mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, diharapkan orientasi P3K dapat memberikan dampak positif bagi siswa, instansi, dan lingkungan sekitar. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.